Aku minta maaf ya Pak, Bu, Asih. Aku ini penuh dosa, laknat, hina. Maridi semakin terisak. Ketiganya saling bertatapan, tidak paham maksud ucapan Maridi. Aku hilaf, melakoni pesugihan. Suara Maridi tenggelam dalam rapatnya. Astagfirullahaladzim, naudzubillah. Ketiganya melotot serempak istighfar. Lebih-lebih Kinasih, amarahnya langsung naik ke ubun-ubun. Sejak kapan kamu melakukan pesugihan, Mas? Kinasih bertanya dengan tegas. Lama, aku sudah lama sih, jawabnya. Terbata-bata, Mardi mengisahkan semuanya dari awal. Sepanjang dia bercerita, berkali-kali batuk dan darah terbawa dalam dahaknya. Berulang kali, Kinasih dan orang tuanya mengusap dada berucap istighfar. Gila kamu, Mas. Tega kamu bohongin aku. Tunggu, jangan-jangan janinku kamu jadikan tumbal, sentak Kinasih sambil meraung. Mardi menangkupkan kedua tangan pada wajahnya. Tangisnya semakin menjadi-jadi, meluapkan penyesalan yang teramat sangat. Maafkan Mas Asih, Mas Kilaf, ucap Mardi. Ya Allah, tega kamu, Mas. Itu yang kamu bunuh, itu anakmu, Mas, darah daging kamu, cecar Kinasih tanpa ampun. Kamu kok bisa terjerumus begitu? Sejak awal kamu bangun warung, ibu sama bapak sudah curiga. Duit dari mana? Tiba-tiba ekonomi menggeledak mendadak. Ibu Kinasih berusaha tetap tenang. Sekarang nasi sudah jadi bubur. Terus bagaimana? Timpal bapak Kinasih. Kami harus melakukan sesuatu, biar setan itu berangkat sendiri. Tugas Pak Ijo. Tapi mungkin beberapa hari akan ribut suara anak ayam, tandasnya. Terus yang ritual Mama Diireng itu bagaimana? Tanya bapak Kinasih. Sampai tidak habis pikir loh, Mas. Setelah kamu tiduri Mama Diireng itu, kamu menggagahi aku. Di mana otak kamu, Mas? Mana hati nurani kamu? Aku masih nifas. Mbok yang minta tunggu sampai bersih. Paruh suara Kinasih. Hilang rasa malu ketika itu. Kamar itu isinya apa? Tuding ibu Kinasih. Mereka. Lirih terdengar jawaban Mardi. Aku sudah masuk ke sana. Berhubung gelap, tidak bisa lihat apa-apa. Oh, pantas. Jadi kamar terlarang lantaran isinya demit gundul itu. Mardi sudah pasrah atas hujatan dari Kinasih. Dia sadar dan mengakui dia salah. Sangat wajar kalau Kinasih marah dan kecewa. Sayangnya perjanjian ritual Mama Diireng itu adalah perjanjian maut. Hanya bisa berhenti kalau aku mati. Kalau aku tidak melakukan ritual itu, keluargaku yang dalam bahaya. Mardi menghela napas panjang. Semua orang terkesiap mendengar penuturannya. Aku harus bagaimana? Mardi mengguguk lagi. Itu, minum racun tikus, biar mati sekalian, bentak Kinasih kalap. Pasti ada caranya, Di. Bapak ada kenalan orang baik, seorang ustadz. Biar bapak coba hubungi dan bincang-bincang sama beliau, ucap bapaknya. Seketika itu, Mardi terjerembab dari sofa tempat duduk dia. Badannya menubruk ubin, menimbulkan bunyi yang keras dan suasana yang gaduh mendadak. Mardi memegangi bagian vitalnya. Mukanya pucat pasi menahan sakit. Kelaminnya seperti diremas kuat-kuat, ditarik dan tersayat-sayat. Jerit Mardi melolong, peluh membajiri wajah. Noda darah menjejak di celananya. Bapak Kinasih sigap menghubungi ustadz yang dimaksud. Tidak menunggu lama, beliau datang, menghampiri Mardi yang berteriak-teriak seperti sedang kesurupan. Sang ustadz mendekati tubuh Mardi. Bibirnya berkomat-kamit merapalkan asma Allah Ta'ala. Baru saja hendak menyentuh tubuh Mardi yang meringkuk di lantai, bak ada yang menendang. Ustadz terpelanting menghantam dinding. Sebentar, Mardi masih histeris, perlahan melemah. Lalu dia jatuh pingsan. Tubuh Mardi yang lemas dipopong bapak mertuanya dan Pak Ijo. Meski emosi sedang merajai hati Kinasih, melihat Mardi terkulai lemah tetap ada rasa iba menyelinap. Ustadz, lakukan sesuatu. Air matanya terbit memohon dengan sungguh pada sang ustadz. Lelaki parubaya bernama Sulaiman itu menghela napas berat. Pinggang kirinya masih ngilu setelah mendarat keras di dinding. Diusap-usap sebentar mengalihkan rasa sakit. Mardi sudah terlalu jauh melangkah,
Maridi sudah terlalu jauh melangkah. Tidak sanggup saya sendirian. Nanar pandangan ke Kinasih seketika. Besok saya kesini dengan beberapa rekan. Tolong jangan biarkan Maridi sendirian. Baca Al-Quran ramai-ramai. Ajak karyawan semua kesini, ucap Pak Ustadz. Beliau berlalu, masih meringis sesekali. Sementara Maridi masih tergolek di atas ranjang. Belum ada tanda-tanda akan siuman. Atas arahan Ustadz Sulaiman, semua karyawan, ART, dan beberapa tetangga berkumpul di kediaman Kinasih. Mulai membuka dan membaca Al-Quran dengan lantang. 5 menit, semua baik-baik saja. Menit berikutnya, muncul suara gaduh dari kamar tertutup atau kamar terlarang. Erangan menggeram, entah itu apa. Setiap yang ada terperanjat kaget bukan main. Tidak lama, pintu seperti digedor-gedor dari dalam. Cicit nyaring memekakan telinga. Semua bergidik ngeri menyaksikan hal tersebut. Kinasih seduh sedan, takut juga malu menjadi satu. Ayo, kita semakin keraskan suara. Tita Saadah. Semakin berisik suara dari kamar tersebut. Semakin keras juga bacaan ayat suci dari luar. Gaduh dan heboh sekali. Sekian menit berjalan hingga tanpa disadari suara itu hilang, lenyap dan hening seperti sebelumnya. Tidak mau berpuas hati, bacaan Al-Quran tetap dilantunkan. Kini Mardi yang siuman. Histeris menjerit meremas kepala, membentur-benturkan kepalanya ke lantai, memukuli dada dengan keras. Darah mengalir dari hidung, melolong seperti kesakitan parah. Orang-orang yang hadir sebenarnya ngeri. Mereka sama sekali tidak paham apa sebenarnya yang terjadi, namun tetap melanjutkan bacaan Al-Quran meski dengan perasaan was-was. Semakin lama, semakin keras jeritan Maridi. Kinasih hanya memperhatikan dari jauh. Iba, tapi juga puas melihat azab yang sedang bekerja. Ini baru dunia, Mas. Bagaimana akhirat nanti? Batinnya. Sampai tengah malam, berkali-kali Maridi muntah darah. Darah hitam pekat berhamburan dari mulutnya, seperti gumpalan-gumpalan hati mentah. Serpihannya berserakan di lantai. Kinasih prihatin dan tidak tega, tapi menahan diri untuk tidak mendekat. Dia biarkan Maridi berkumpul sendiri dengan rasa sakit yang dia tanggung. Aku pernah merasakan sakit 3 kali. Ketika janinku ditarik paksa, darah segar menyumbur dari sana. Dan kamu tidak pernah berada di dekatku. Kamu tidak merasakan bagaimana aku berjuang mempertahankan napas agar tetap lolos di kerongkongan. Kamu tidak menyaksikan aku bertempur, mengelakkan maut. Kinasih berkata-kata dalam hati. Assalamualaikum, ada keramaian apa Bu Adah? Tegur seseorang dari pintu, tepat di pukul 00. Sukiman yang kebetulan lewat, melihat rumah Kinasih sedang ramai. Dia tidak berpikir panjang lagi, langsung menuju tempat yang menarik perhatian tersebut. Giman? Saadah menghampiri ke pintu. Sukiman yang bingung ditarik keluar. Saadah menceritakan semuanya. Berkali-kali lelaki bujang itu berucap istighfar. Aku pernah bilang sama Bu Adah, dari awal dia pelihara tuyul. Aku sudah ngerasa. Salah saya ketika itu tidak percaya, malah menuduh kamu ngarang cerita karena suka pada Kinasih. Terus sekarang bagaimana? Maridi lagi muntah-muntah darah di kamar, jerit-jerit tidak karuan. Itu baru azab dunia. Kebayang nanti azab akhirat bagaimana? Oh ya Man, tadi ada gaduh di salah satu kamar. Kamar itu memang tidak pernah ada yang memasuki, selalu dilarang oleh Maridi. Entah itu apa isinya. Saadah melanjutkan. Sukiman menatap sebentar ke arah rumah tersebut, berdecak kesal. Aku panggilkan teman-teman ronda dulu Bu. Malam ini juga kita bongkar kamar itu. Saadah hanya mengangguk setuju, melepas kepergian Sukiman menuju pos ronda. Mas Giman bilang apa Bu? Kinasih bertanya buru-buru ketika Saadah sudah masuk rumah kembali. Saadah hanya diam menunggu Sukiman datang bersama orang ronda. Kamar itu kita bongkar malam ini. Sukiman yang muncul mengagetkan Kinasih dan semua orang. Tapi, ucap Kinasih. Sudah, pokoknya kamu tenang saja. Insya Allah semua baik-baik saja, ucap Sukiman optimis. Mana kuncinya? Ragu-ragu, Kinasih memberikan kunci. Semua orang menepi arah ke dapur, mengosongkan area agak luas di depan kamar. Jangan, rintih Maridi dalam papahan Pak Ijo dari kamar. Tapi warga tidak peduli, tetap melanjutkan untuk membuka pintu kamar tersebut. Dan ketika daun pintu tersingkap,
Bau amat busuk langsung memenuhi seisi rumah. 1-2 orang bahkan lari keluar dari pintu belakang. Tidak tahan. "Jancuk, bau apa itu?" teriak Sugiman. Tidak ada lampu di sana, hanya bermodalkan senter yang tidak begitu terang. "Astagfirullahaladzim," hanya ucapan istighfar bergantian yang terdengar. 1 ember botol bening dibawa keluar. Dari botol-botol tersebut terdengar suara cicit anak ayam yang nyaring. Tak seorang pun bisa melihat apa isinya. Tidak lebih seperti anggukan botol bekas, kantung-kantung bekas jeroan, menyan, kembang aneka rupa, dupa, diangkut keluar semua. "Ini harus dibakar," cetus salah satu warga. Jangan," rintih Maridi. "Inilah tuyul-tuyul peliharaan Mas Maridi. Ini dia biang kerok yang membuat kita selalu kehilangan uang," Sugiman memperjelas. "Tapi saya lihat cuma botol-botol kosong," tukas Kinasih. "Memang tidak terlihat, tapi jelas dari suaranya," warga lain menjawab ketus. "Saya bisa lihat, bahkan dari awal Mas Maridi keliling-keliling kampung tiap malam sambil menggendong tuyul-tuyul laknat itu. Saya sudah tahu. Saya bilang pada Bu Ada, tapi beliau tidak percaya." Kinasih menggigit bibir. Nyaris tidak masuk akal baginya betapa besarnya kebohongan selama ini dalam rumah tangganya. Air matanya luruh lagi, hatinya sakit sekali. Pagi menjelang, suara pucuk-pucuk pohon sudah berdendang. Darah berceceran di lantai, bau amisnya menguar. Maridi tergeletak tak berdaya di atas upin yang dingin. Orang-orang sudah kembali ke aktivitas masing-masing. Warung cireng, grosir, dan pekerja tambak lele terpaksa diliburkan Kinasih. Dia sudah pasrah, apapun yang akan terjadi. Apapun omongan orang kampung setelah ini, terserah. 4 orang berjubah putih semakin dekat ke rumah Kinasih. Ustadz Sulaiman menepati janjinya. Ditemani rekannya, dia segera masuk rumah. Tasbih menjuntai di tangan mereka. "Ini apa?" Ustadz Sulaiman terkesiap. Dengan bekas api unggun tepat di depan rumah. "Itu sajian untuk tuyul. Sekalian botol tuyul itu sudah tak bakar semalam," jawab Sugiman yang tiba-tiba muncul dari arah samping rumah. "Terima kasih Mas Sugiman, tindakan sampean sudah sangat tepat," Ustadz Sulaiman berujar. "Apa Maridi sudah siuman?" Alihnya pada Kinasih. Hanya anggukan lemah, itu saja responnya. Warga mulai berdatangan. Melihat ada Ustadz Sulaiman berkunjung, bisik-bisik tetangga tentu sudah tersiar sejak subuh tadi. Tanpa berlama-lama, 4 orang itu diikuti Sugiman memasuki kamar tempat Maridi tergolek. "Allahu Akbar, astagfirullah, na'udzubillah," hanya itu yang terdengar oleh Kinasih. Tolong saya Pak Ustadz." Maridi merintih, mengangkat tangannya agar diraih. Sigap Ustadz Sulaiman memapah Maridi duduk. Lalu Maridi muntah lagi. Darah berloncatan dari mulutnya. Tubuhnya semakin melemah. Perlahan Ustadz Sulaiman menggiring Maridi untuk mengikutinya, membaca 2 kalimat syahadat. Terbata-bata dengan napas tersengal-sengal, Maridi mengikuti. "Sekarang tunjukkan saya tempat dukun laknat itu," sentak Ustadz Sulaiman. Maridi mengangguk sedikit. "Pakai mobil saya." Sabar Sugiman. Dengan sisa tenaga yang ada, Maridi menunjukkan jalan menuju rumah Mbah Boyo. Lelaki tua itu terperanjat dan melotot, mendapati banyak orang berkunjung ke sana pada siang hari. Dia menyadari betul, tamu yang datang bukan untuk melakukan pesugihan. Justru yang datang adalah ancaman baginya. "Jancuk kamu Maridi," teriaknya kalap, matanya nyalang. Tiba-tiba Maridi pun rubuh kejang-kejang. "Berani kamu bunuh anak-anakku, berani kamu main-main sama aku. Nyawa dibalas nyawa. Camkan itu." Seraya mencabut keris panjang yang tadi nyaman di dalam sarung, Mbah Boyo berteriak sangar. Matanya membeliak merah dan penuh dendam. Maridi kejang-kejang terus. Busa bercampur darah menyembul dari mulutnya. Sugiman yang di sampingnya gusar mengguncang-guncangkan tubuh Maridi. Ustadz Sulaiman dan 3 rekannya pun siap pasang badan, meneriakkan takbir yang membahana memecah hening hutan. Angin semakin besar. Daun-daun yang tua gugur berjatuhan. Pucuk-pucuk yang tinggi meliuk ke sana kemari di bawah bayu yang mengamuk. Rumpun-rumpun bambu berderit saling bergesekan. "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Semakin lantang suara Ustadz Sulaiman melihat Mbah Boyo semakin dekat.
Satu dari rekannya membaca potongan ayat suci Al-Quran. Dua yang lainnya menggemakan zikir dengan tasbih yang bergerak cepat di tangan. Mbah Boyo seperti dikepung oleh 4 orang. Wajahnya semakin garang. Matanya berkilat-kilat dengan seringai jahat. Mulutnya sesekali komat kamit seperti membaca mantra. Lebih sering tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Sorot netranya semakin semerah saja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ustadz Sulaiman menatang mata Mbah Boyo. Dia tertawa terbahak-bahak mengejek. Kamu salah orang, ujarnya terkekeh. Tidak, aku tidak salah orang, dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, teriak Ustadz Sulaiman. Setelah memberi kode dengan mata kepada 4 rekannya, Ustadz Sulaiman mulai membaca Al-Fatihah, potongan surat Al-Baqarah, dilanjutkan surat Anas, ditutup dengan Yasin. Wajah Mbah Boyo yang tadinya garang berubah seketika. Raut wajahnya cemas dan ketakutan begitu kentara. Sementara keris yang tadi dia acung-acungkan terlempar dan menancap pada sebuah batu besar. Iya, batu itu tempat Maridi melakukan persetubuhan dengan setan memedi ireng. Masih dengan dikir dan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca lantang oleh Ustadz Sulaiman. Tidak berselang lama, Mbah Boyo tersungkur memuntahkan darah. Lelaki tua itu mengais-ngais meminta pertolongan. Kelelawar besar-besar terbang bubar dari belakang rumah Mbah Boyo. Kambing bersuara keras, sampai juga melengkuh seperti lolongan panjang. Sugiman yang dari tadi hanya terdiam karena syok. Buru-buru lari menuju kandang yang berada di samping kanan rumah Mbah Boyo, melepaskan kambing, sapi, ayam, anjing, dan itik di sana. Semua hewan tawanan tersebut lari ke dalam hutan yang rimbun. Tolong, tolong, terbata-bata ucapan Mbah Boyo. Darah segar masih merembes terus dari mulutnya dan hidungnya. Lepaskan kalung dan gelang ini, rintihannya memohon. Satu teman Ustadz Sulaiman mendekat, menarik paksa gelang dan kalung yang melekat di tubuh Mbah Boyo. Entah dari batu atau kayu yang hitam, bertalikan benang 7 warna, meninggalkan jejak lecet sedikit pada kulit keriput Mbah Boyo. Tidak ada lagi angin yang gusar, suasana semakin mencekam. Mbah Boyo jatuh pingsan. Sementara Maridi antar sadar dan tidak. Kita bawa keduanya ke rumah sakit, Ustadz Sulaiman menitah. Mobil milik Sugiman memang sangat tepat. Mbah Boyo dan Maridi ditidurkan di belakang, dijaga oleh 2 orang rekan Ustadz Sulaiman. Laju yang kencang membuat mereka cepat sampai di rumah sakit tujuan. Aku tidak berani kalau sepi-sepi di rumah, Bu. Masih kepikiran isi kamar Mas Maridi itu. Kinasi berkeluh siang hari. Bahkan ketika dia tahu Maridi tengah sekarat di rumah sakit, hatinya tetap bimbang. Harus membesuk ke sana atau diam saja di rumah, menunggu sebuah kemungkinan setelahnya. Malam itu, karyawan dan pekerja disuruh untuk menginap. Sore sebelumnya, surat pemberhentian Maridi dari Kades sudah diterima Kinasi. Bukan tanpa alasan surat itu turun, karena Maridi lebih fokus berbisnis timbang mengatur pemerintahan desa. Begitu bunyi suratnya. Pikiran Kinasi justru menyimpulkan lain. Semua yang direngkuh Maridi selama ini bukankah atas persekutuan dengan jin? Lantas, ketika kerjasama itu diputus, tentu hasilnya juga akan berguguran satu persatu. Bu Asih, saya mohon izin untuk berhenti kerja, mau balik ke kampung. Seorang karyawan toko grosir maju mengutamakan maksudnya. Saya juga, Bu. Iya, saya juga. 4, 5, 6, 7 dan nyaris semuanya berpamitan. Kinasi melongo tidak menduga. Setelah menghela napas dalam-dalam, Kinasi mengiyakan keinginan para karyawannya itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Besok saya siapkan pesangon untuk kalian. Malam ini tolong temani saya dulu ya. Kinasi tetap mengulas senyum ramah seperti biasa. Perlahan tapi pasti ya, Pak. Gugur satu persatu. Kinasi menoleh pada sang bapak yang duduk di sebelahnya. Yang sabar Yonduk, insya Allah ada hikmahnya, ucap bapaknya. Ya sudah, kamu sudah bersih belum? Ibu Kinasi turut bersuara. Sudah, Bu, kenapa? Tanya Kinasi. Coba kamu sholat malam, minta petunjuk dan perlindungan kepada Allah, lirik ibunya berujar. Malam itu Kinasi mengadu pada Allah. Di sepertiga malam yang hening, tangannya tengadah memohon ampun. Di atas sajadah lusuh yang menjadi mahar perkawinannya dulu, air mata Kinasi banjir.
Doanya tidak banyak, hanya meminta pengampunan untuk suaminya, meminta petunjuk bagaimana cara untuk kembali ke jalan yang lurus. Keesokan harinya, Kinasih memantapkan hati untuk menjenguk Maridi ke rumah sakit. Ditemani oleh bapaknya, Kinasih naik mobil desa yang berbaik hati mengantarkan. "Pak Kades, maksud saya Pak Maridi sakit apa toh Mbak?" Si supir pura-pura bertanya. "Sudah jadi rahasia umum Thomas," jawab Kinasih tersenyum kecut. "Aku turut prihatin ya Mbak." "Iya, terima kasih ya. Semoga setelah ini tidak ada lagi Maridi-Maridi yang lain," harap Kinasih. Mobil berbelok memasuki pekarangan rumah sakit. Ketiganya turun, langsung menuju ruangan Maridi dirawat. "Asih," Maridi langsung berlinang air mata melihat kedatangan Kinasih. Selang infus menancap di tangan kirinya. Selang transfusi darah juga bertengger di nadinya sebelah kanan. Sementara hidung Maridi dialiri oleh oksigen melalui selang halus. "Gimana kabarmu?" tanya Kinasih getir. Meski kekecewaannya sebesar dunia, melihat Maridi terbaring tak berdaya, hati kecilnya tetap saja ternyuh. "Seperti yang kamu lihat sih," jawab Maridi, lalu hening. "Aku minta maaf sih. Berikan keikhlasan maaf untukku. Biar aku tenang pergi. Kalau sewaktu-waktu aku sudah harus pulang," tutur Maridi pilu. "Kamu harus sehat Mas, biar bisa bertobat," jawab Kinasih lugas. Bunyi ponsel dalam genggaman Kinasih bergetar, menandakan ada panggilan masuk. "Bu Asih, Iki Surya. Ikan lele kita mendadak mati semua Bu, semua kolam. Kayaknya ada yang jahil menebar racun di sumber ini." Orang di ujung telepon tersengal-sengal memberi kabar. "Ya Allah, terus bagaimana?" "Iya, aku pun bingung Bu." "Iya, sebentar lagi saya pulang. Jangan panik ya, sampaikan ke yang lain." Kututup panggilan. Hati-hati, Kinasih memberitahu Maridi. "Kayaknya ada yang jahil menabur racun di sumber air. Semua ikan sampai benih mati semua Mas," ucap Kinasih kepada Maridi. Maridi tersentak, air matanya meleleh cepat. Semua diambil pelan-pelan, batinnya. Lagi-lagi ponsel Kinasih dihubungi seseorang. "Ibu," bisik Kinasih, lalu mengangkat panggilannya. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," rintih Kinasih. Satu tangannya menutup mulut. "Iya Bu, Asih langsung pulang." Air matanya sudah di tepi tebing, sedikit lagi akan meluncur. "Kamu harus ikhlas ya Mas." Kinasih menatap penuh mohon pada Maridi. Alis Maridi bertahu tidak paham. "Ibu sudah pulang ke surga Allah," ucap Kinasih. Seketika tangis Maridi pecah. Dia meraung sejadi-jadinya, berusaha bangkit tapi tidak kuasa. "Kamu belum bisa pulang Mas. Biar aku saja, Ibu sama Bapak ke sana. Kamu baik-baik di sini dan cepat sembuh, biar kita bisa pulang." Kinasih meninggalkan Maridi yang masih terisak-isak. Dia tidak kuat melihat Maridi begitu terpukul. Masih di tanah makam yang basah, ketika panggilan yang ketiga melalui telepon seluler itu masuk, mata Kinasih membulat untuk kabar duka yang ia terima. Belum cukupkah semua musibah ini terjadi dalam waktu bersamaan? Kinasih berkata dalam hati, apakah gerangan Maridi berpulang atau hal lain yang tidak diduga juga? Tangis dan sesal Maridi tidak selesai-selesai sampai dia diperbolehkan pulang. Duga masih menggelayut di matanya. Selalu berderai air mata tiap kali teringat mboknya yang sudah pergi. Hari itu, Kinasih membagikan pesangon untuk semua karyawan. Sisa isi toko grosiran dibagikan gratis pada warga yang mau. Kolam utama peternakan lele dijadikan kuburan massal untuk lele yang sudah mati, ditimbun sedemikian rupa agar tidak menimbulkan bau busuk. Kondisi Kinasih yang jauh lebih baik membuatnya leluasa untuk menghandle bekas masalah yang diperbuat oleh suaminya. Paijo juga memilih menjual mobil yang pernah dibelikan oleh Maridi. Begitupun mobil Kinasih dilelang dengan harga yang murah. Habis sudah tabungan dan emas milik Maridi. Secara tidak langsung, Kinasih pelan-pelan membumi hanguskan semua yang berhubungan dengan pesugihan yang dilakoni Maridi. Kinasih tentu tidak bisa mengambil keputusan tentang pernikahannya. Ada 2 anak Maridi yang kini dalam asuhan. Entahlah setelah Maridi benar-benar pulih, berpisah atau bertahan. Oh ya, apa kabar dengan Baboyo? Lelaki tua itu sudah menjemput ajalnya.
Selang beberapa jam setelah sampai di rumah sakit, terlalu banyak kehilangan darah, membuat tubuh rentanya tak sanggup lagi menampung ruh. Mati terhina, ataukah dia sempat bersyahadat, tidak menjadi bahan penasaran bagi Kinasih. 1 minggu kemudian, Maridi memohon untuk datang ke pusara mboknya. Kinasih, Maridi, dan 2 anaknya, juga ibu dan bapak Kinasih, mencarter sebuah angkot. Mereka sampai setelah asar. Maridi sujud dan meminta ampun pada nisan yang bertuliskan nama mboknya. Terseduh-seduh meluapkan kesal. Sebelum pulang, Maridi mengajak Kinasih ke sebuah rumah yang masih menjadi kerabat dekat. Mereka disambut baik. Meski kabar tentang ulah nakal, Maridi juga sampai ke sana. Pintu rumah tetap terbuka lebar bagi pendosa berat seperti Maridi. Maghrib sudah berlalu. Ke-6 orang tersebut bertuju dengan supir angkot bersiap untuk kembali. Ponsel Kinasih memberitahu kalau ada panggilan masuk. Waalaikumsalam Mas Giman. Kinasih heran. Tumben sekali Mas Giman menelpon. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, lirik Kinasih. Seketika lututnya lunglai, terduduk begitu saja di tanah. Air matanya membanjiri tak henti-hentinya. Asih, kenapa tonduk? Bapak Kinasih cemas. Istighfar sih. Giman bilang apa? Kinasih yang ditanya hanya diam membisu. Pandangan matanya kosong, tidak ada sepatah kata pun dia ucapkan. Dipapa oleh bapaknya, Kinasih naik angkot. Terseok-seok kendaraan itu menyusuri jalanan kampung yang berbatu. Semuanya pun histeris kala turun dari angkot. Betapa kaget bukan main. Rasanya ingin menghambur ke dalam kerumunan warga. Warung, rumah, dan grosiran milik Maridi ludes diambuk si jago merah. Pemadam kebakaran mondar-mandir berusaha memadamkan api. Tak ada satupun benda berharga bisa diselamatkan. Kini tinggal kain yang melekat di badan. Puing-puing bangunan yang menghitam menambah miris hati Maridi. Kinasih berkali-kali pingsan, tidak kuat dengan kenyataan yang ada di depannya saat ini. Maridi hanya bisa pasrah, menangis terisak-isak melihat semuanya sudah sirna. Ini baru di dunia, Di. Bagaimana di akhirat nanti? Asapnya lebih pedih. Sisi hati Maridi bersuara. Hingga subuh, api seolah tak mau benar-benar padam. Kinasih menumpang tidur di rumah warga dengan 2 anak Maridi yang masih kecil. Sementara Maridi masih betah duduk menangis di bawah pohon jambu, tepat di gerbang masuk ke bekas rumahnya. Rumah megah dengan segala furnitur mahal di dalamnya kini menjadi abu yang mudah diterbangkan angin. Tempat yang dibanggakan disanjung banyak orang kini tinggal arang tak berguna. Maridi terpekur mengutuk dirinya sendiri. Andai aku tidak pernah melakoni pesugihan itu, mungkin mboknya masih ada. Mungkin rumah kami masih ada meski hanya gubuk reot. Kini semua sudah terlambat. Kinasih yang tidak berdosa ikut-ikutan menanggung akibat kebodohanku. Batin Maridi. Di, punten, ayo ke rumah saya dulu. Kamu belum makan dari kemarin kan? Pak Ijo berusaha membujuk Maridi agar beranjak dari sana. Tidak usah, Jo, jawab Maridi. Bukan ke rumah saya, Di. Ke rumah warga siapa saja. Ke rumah saya, kamu mungkin ragu, Di. Tukas Pak Ijo. Kamu duduk di sini juga tidak akan menyelesaikan masalah. Semuanya tidak akan kembali. Istighfar, Maridi, usap Pak Ijo. Setengah diseret, akhirnya dia mau beranjak, mengikuti arahan Pak Ijo untuk istirahat dulu. Kamu harus pikirkan nasib Kinasih. Dia pingsan berkali-kali dari semalam, tidak siap melihat semua ini. Di, kalau kamu seperti ini juga, terus siapa yang menguatkan Kinasih? Siapa lagi, Di? Cecar Pak Ijo sepanjang jalan. Kurun waktu seminggu, rumah seadanya dibangun swadaya oleh masyarakat. Rasa marah karena Maridi pernah melakukan pesugihan tentu ada, tapi rasa kemanusiaan terhadap yang menerima cobaan menggerakkan hati warga untuk gotong royong. Uluran tangan berupa sembako, uang, dan pakaian layak pakai terus berdatangan. Kinasih yang sempat drop karena syok perlahan-lahan juga mulai pulih. Senyum tipisnya sesekali mulai terbentuk. Kita harus bagaimana setelah ini? Suatu malam, Kinasih memulai obrolan. 2 anak Maridi sudah terlelap dalam balutan selimut seadanya. Hati Kinasih teriris melihat 2 tubuh mungil meringkuk kedinginan. Belum tahu sih, kita benar-benar mulai dari nol. Nyaris berbisik, Maridi menjawab. Siangnya, Ustadz Sulaiman berkunjung,
membawa beberapa kantong sembako dan bantuan uang tunai dari pesantren yang dia kelola. "Mas Maridi, mau nggak kerja di pesantren? Tapi maaf sebelumnya, memang cuma jadi tukang kebun. Kebetulan tukang kebun yang biasa pamit pulang ke Sumatera." Hati-hati sekali Ustadz Sulaiman berbicara. Air muka Maridi berubah cerah. "Mau sekali Pak Ustadz." Maridi langsung sujud syukur diberikan pekerjaan oleh Ustadz Sulaiman. Hari-hari baru dilewati Kinasih, meski tertatih lagi seperti dulu. Tidak ada apapun di dalam rumahnya, hanya kasur bekas pemberian warga dan beberapa piring yang dibawa dari rumah ibunya. Menghabiskan waktu mengasuh 2 anak sambung, sedangkan Maridi berangkat subuh, kembali menjelang pukul 10. Ingatan masa awal-awal menikah dulu berloncatan lagi dalam benaknya. Mau sampai kapan kita begini? Janji-janji, makan tuh janji. Kalimat-kalimat itu dulu seringkali terucap kala Maridi pulang tidak membawa uang. Aku juga bersalah, tidak mensyukuri nikmat Allah ketika itu. Terlalu menuntut agar Mas Maridi pulang dengan sekepok uang. Secara tidak langsung, aku turut mengantarkan Mas Maridi memasuki gerbang kelam itu. Sesal Kinasih dalam hatinya. Papa nanti pulang bawa uang banyak, terus besok kita beli ayam. Boleh ya, Mah? Suara indah kecil mungil tanpa dosa itu membuyarkan lamunan Kinasih. Dipandangnya lekat wajah bulat anak 5 tahun itu. Tentram ada di sana, sejuk sekali ketika mulut mungil itu menyapanya Mama. Doakan Papa ya sayang, ucap Kinasih. Lesat waktu yang tidak bisa ditahan bergulir tanpa jeda. Kinasih menikmati hari-hari sebagai ibu rumah tangga seperti dulu. Mencuci ke sungai, memasak dengan tungku kayu, dan menumbuk padi di lesung. Lelah, tentu saja iya. Tapi keluh dia bunuh segera, agar tidak menjadi lisan yang terlontar, memicu kufur nikmat, kemudian menjadi sebab. Maridi yang menghabiskan hari-harinya di lingkungan pesantren, terpapar oleh kebiasaan baik di sana. Ibadahnya semakin baik, rasa syukurnya semakin meningkat. Lalu, skenario Allah memberikan ombak dalam biduk yang didayung Kinasih dan Maridi. Subuh itu, selesai mengimami Kinasih, Maridi membaca Al-Quran sebentar. Belakangan, dia rutin melakukan hal tersebut. Kinasih menuju dapur untuk menanak nasi dan menyiapkan lauk. Sebagai bekal sarapan, sekaligus makan siang untuk Maridi bawah. Samar-samar, masih terdengar lantunan ayat suci Al-Quran. Makin lama semakin hening. Kinasih melongok sebentar. Maridi tidur meringkuk memeluk kitab suci. Ketiduran rupanya, pikir Kinasih. Hingga matahari naik dan bumi sudah benderang, Maridi tak kunjung bangun. Bekal sudah selesai, baju untuk kerja juga sudah disiapkan. Tapi Maridi tak kunjung bangkit. Mas, kamu tidak pergi kerja? Dilingkupi keheranan, Kinasih menghampiri Maridi. Hanya diam, tubuh dingin dan kaku. Kinasih berlari keluar rumah, memanggil siapa saja, memberitahu bahwa suaminya bergeming ketika diraba. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lirih sekali dengan tetes air mata, Bapak Kinasih meluruskan pembaringan laki-laki 40 tahun itu. Tak ada tangis pilu lagi yang muncul, hanya terhenyak memeluk 2 anak kecil yang belum mengerti bahwa bapak mereka telah tiada. Dunia seperti meninggalkan mereka begitu saja. Kenapa secepat ini, Mas? Hanya hati Kinasih yang menjeritkan tanya. Papa kenapa tidak bangun-bangun, Mah? Iya, Papa tidurnya kok lama banget, Mah? Pertanyaan polos dari 2 anak kecil itu meluruhkan tangis semuanya yang melayat. Lagi-lagi, Kinasih membiarkan air matanya mengkristal, biarkan jatuh ke dalam. Anak-anak tidak boleh melihat air matanya jatuh. Loh, kok Papa dibungkus, Mah? Mama, kok Papa dimasukkan ke dalam lubang? Ucap anaknya. Mereka terus merengek, tapi tidak dijawab oleh Kinasih. Belum menemukan kalimat tepat untuk memberi penjelasan. Hanya dekapan tulus yang Kinasih lancarkan berkali-kali. Aku maafkan kamu, Mas, seikhlas-ikhlasnya. Manusia memang tempat salah dan khilaf. Hanya doa yang bisa aku kirim. Semoga Allah menerimamu di akhirat. Biar aku membesarkan anak-anak dengan sisa daya yang aku punya. Gumam Kinasih pada pusara Maridi. Nyawa dibalas nyawa. Kinasih pernah mendengar bisikan itu. Tidak teringat kapan persisnya. Maridi meninggal karena ajal, bukan karena menjadi tumbal. Dia mati terhormat sebagai hamba yang bertobat, bukan mati terhina karena menjadi ahli dosa.
Nah, seperti itulah kisahnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai part akhir. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.